warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Setia Rosanda dengan NIM 23114004 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Untuk memenuhi tugas UTS Administrasi Pendidikan, saya akan membahas salah satu judul RPS, yaitu konsep dasar, proses, dan ruang lingkup administrasi pendidikan. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu apa sih yang dimaksud dengan administrasi pendidikan. Jadi, administrasi merupakan kegiatan suatu kelompok yang terdiri dari beberapa orang yang bekerja sama untuk memenuhi suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan pada sebelumnya. Administrasi pendidikan merupakan segenap proses pengerahan atau pengintegrasian segala sesuatu, baik personil, spiritual, maupun material, yang bersangkut paut dengan pencapaian tujuan pendidikan. Jadi, yang dimaksud dengan administrasi pendidikan adalah sekelompok orang yang melakukan suatu kegiatan pendidikan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, apa sih pentingnya administrasi pendidikan? Menurut Sutisna 2002, sebagian orang beranggapan bahwa pendidikan berjalan dengan sendirinya, sehingga sering mengabaikan pentingnya administrasi di dalam penyelenggaraan pendidikan, atau istilah yang lebih dikenal adalah administrasi pendidikan. Contohnya yaitu, ketika pergantian pengurus atau DPH pada suatu organisasi, dibutuhkan anggota dengan membuka pendaftaran yang terdiri dari beberapa divisi dengan membentuk suatu kepanitiaan, dengan menentukan batas waktu, pengumpulan formulir pendaftaran, dan jumlah anggota yang diterima. Yang ketiga yaitu ada tujuan dari administrasi pendidikan. Apa sih tujuan dari administrasi pendidikan? Yang pertama yaitu ada efektivitas produksi, yang kedua yaitu efisiensi, yang ketiga kemampuan menyesuaikan diri, yang keempat yaitu ada kepuasan kerja. Dari keempat tujuan tersebut dapat digunakan sebagai kriteria dalam menentukan keberhasilan atau penyelenggaraan sekolah. Contohnya, ketika sekolah memiliki fungsi untuk mencapai efektivitas produksi, maka sekolah mampu menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Dengan demikian, tujuan administrasi pendidikan adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan operasional pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang selanjutnya yaitu proses atau fungsi dari administrasi pendidikan. Yang pertama yaitu ada perencanaan. Menurut Sugiana 1980, perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dari hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Adapun langkah-langkah dalam perencanaannya yaitu yang pertama, menentukan dan merumuskan tujuan apa yang hendak dicapai dalam pendidikan tersebut. Yang kedua yaitu meneliti masalah-masalah pekerjaan apa yang akan dilakukan. Yang ketiga yaitu mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan. Yang keempat, menentukan tahap atau tindakan-tindakan. Yang kelima, merumuskan bagaimana masalah-masalah itu akan dipecahkan dan bagaimana pekerjaan-pekerjaan itu akan diselesaikan. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Menurut James Dehorny berpendapat bahwa organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama. Sedangkan menurut Caesar A. Bernard memberikan pengertian organisasi sebagai suatu sistem daripada aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Selanjutnya yang ketiga itu pelaksanaan atau accounting. Menurut George L. Terry 1986, dalam Dimas 2010 mengemukakan bahwa accounting merupakan usaha mengerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan untuk berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut. Oleh karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran-sasaran tersebut. Yang keempat yaitu ada pengawasan. Menurut Sigian 1986, pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Nur Hadi, pengawasan adalah kegiatan mengukur tingkat efektivitas kegiatan kerja yang sudah dilaksanakan dalam tingkat efisien penggunaan komponen pendidikan yang lain dalam usaha mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, apa aja sih ruang lingkup dalam administrasi pendidikan ini? Yaitu sebagai lembaga pendidikan, seperti organisasi sekolah merupakan kerangka kelembagaan di mana administrasi pendidikan dapat berperan dalam mengelola
organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Administrasi pendidikan dapat dilihat dari berbagai tingkatan, yaitu mulai dari institusional level, tingkatan manajerial atau managerial level, dan tingkat teknis yaitu technical level. Tingkatan institusi berkaitan dengan hubungan antara lembaga pendidikan dengan lingkungan eksternal. Tingkatan manajerial terkait dengan kepemimpinan dan organisasi lembaga sekolah, dan tingkatan teknis berkaitan dengan proses pembelajaran. Dengan demikian, manajemen pendidikan dalam konteks kelembagaan pendidikan mempunyai cangkupan yang luas. Di samping itu, bidang-bidang harus ditangani juga cukup banyak dan kompleks, mulai dari sumber daya fisik, keuangan, dan manusia yang terlibat dalam kegiatan proses pendidikan di sekolah. Beberapa ruang lingkup administrasi pendidikan dari berbagai bidang, yaitu yang pertama, administrasi pelaksanaan dan pembinaan kurikulum, yaitu mempedomani dan merealisasikan apa yang tercantum di dalam kurikulum sekolah yang bersangkutan dalam usaha mencapai dasar-dasar tujuan pendidikan dan pengajaran. Yang kedua, itu bertujuan untuk menyusun dan melaksanakan organisasi kurikulum beserta materi-materi sumber dan metode-metode pelaksanaan disesuaikan dengan pembaruan administrasi dan pengajuan serta kebutuhan masyarakat dan lingkungan sekolah. Yang kedua, yaitu administrasi tata usaha sekolah. Yang pertama, organisasi dan struktur pegawai tata usaha atau TU. Yang kedua, yaitu ada organisasi dan anggaran belanja keuangan sekolah. Yang ketiga, yaitu masalah kepegawaian dan kesejahteraan personil sekolah. Yang keempat, yaitu ada masalah perlengkapan dan pembekalan. Yang kelima, itu ada keuangan dan pembukuan. Yang keenam, yaitu korespondensi atau surat menyurat. Yang ketujuh, yaitu ada laporan bulanan, kuartalan, atau tahunan. Yang kedelapan, yaitu ada masalah pengangkatan, mutasi atau penempatan dan pemberhentian pegawai. Yang kesembilan, yaitu pengisian buku rapor atau kumpulan nilai-nilai angka dari siswa. Tiga, yaitu administrasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama, yaitu ada pengangkatan dan penempatan tenaga guru. Yang kedua, itu ada organisasi personil guru. Yang ketiga, itu masalah kepegawaian dan kesejahteraan guru. Yang keempat, itu ada perencanaan orientasi bagi guru baru. Yang kelima, yaitu ada kondite dan penilaian kemajuan guru. Yang keenam, yaitu ada pelatihan dan penataran bagi para guru. Selanjutnya, yang keempat, yaitu administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama, yaitu ada perencanaan. Yang kedua, ada pengadaan. Yang ketiga, investasiasi. Yang keempat, pemanfaatan atau pemberdayaan surplus sesuai SPM. Yang kelima, itu pemeliharaan dan perbaikan. Yang keenam, penghapusan. Yang ketujuh, itu ada pelaporan oleh siapa, bagaimana, apa saja, dan kepada siapa. Selanjutnya, yaitu ada administrasi peserta didik. Yang pertama, yaitu ada organisasi dan perkumpulan siswa. Yang kedua, selanjutnya adalah masalah kesehatan dan kesejahteraan siswa. Yang ketiga, yaitu penilaian dan pengukuran kemajuan siswa. Yang keempat, yaitu ada pembimbingan dan penyuluhan bagi siswa. Selanjutnya, yaitu keuangan sekolah. Hal ini meliputi yang pertama, yaitu menjelaskan konsep pengelolaan keuangan sekolah atau madrasah. Yang kedua, yaitu mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan sekolah atau madrasah. Yang ketiga, merencanakan dan membelanjakan anggaran sekolah atau madrasah. Yang keempat, menjelaskan pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah atau madrasah. Yang kelima, yaitu ada mengkaji pengelolaan keuangan sekolah atau madrasah. Yang keenam, yaitu mempresentasikan hasil kajian pengelolaan keuangan sekolah atau madrasah. Jadi kesimpulan dari materi ini yaitu administrasi pendidikan adalah segenap teknik dan prosedur yang digunakan dalam menyelenggarakan hubungan pendidikan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan guna untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam rangka operasional konsep administrasi pendidikan tersebut, sekolah sebagai organisasi pendidikan harus mengelola 3 hal, yakni material, sumber daya manusia, dan kurikulum. Proses dari administrasi pendidikan terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Administrasi merupakan tujuan yang baik dan teratur akan membuat jalannya pendidikan dan tujuan pendidikan tercapai secara efektif dan efisien. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.